Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 TPB 3B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Bernoulli pada tangki bocor. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, mari perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Anissa Dini Amalia dari Prodi Sains Data dengan NIM 121450081. Yang kedua, ada Anissa Lutfi Alivia dari Prodi Sains Data dengan NIM 121450093. Yang ketiga, ada Junena Maratul Kiram dari Prodi Sains Data dengan NIM 121450080. Yang keempat, ada Pina Fitri dari Prodi Kimia dengan NIM 121270060. Yang kelima, ada Gabriel Vanessa Batuta dari Prodi Kimia dengan NIM 121270059. Dan yang keenam, ada Revaldo Dava Fahmino dari Prodi Sains Data dengan NIM 121450085. Pengertian RBL atau Research Based Learning. RBL merupakan model pembelajaran berbasis penelitian yang mengarah pada aktivitas analisis dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah. RBL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih dalam mengembangkan kemampuan metakognitif dan mendorong berpikir kritis. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli membahas mengenai hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan. Asas Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka semakin kecil tekanannya. Secara matematis, persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut. P1 ditambah rho dikali G dikali H1 ditambah 1/2 rho dikali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho dikali G dikali H2 ditambah 1/2 rho dikali V2 kuadrat. P1 merupakan tekanan pada penampang 1, P2 merupakan tekanan pada penampang 2, V1 kecepatan di penampang 1, V2 kecepatan di penampang 2, H1 ketinggian penampang 1 dan H2 ketinggian di penampang 2. Penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor. Hukum Bernoulli dapat digunakan pada tangki bocor untuk mengetahui kecepatan air yang keluar dari lubang pada tangki dengan syarat membuka tutup tangki bocor di bagian atas. Hal ini bertujuan agar lubang pada tangki bocor dan bagian atas tangki bocor tanpa tutup akan bertemu secara langsung dengan atmosfer di udara, sehingga kedua bagian tersebut memiliki tekanan yang sama, yang berasal dari tekanan atmosfer. Maka persamaan Bernoulli dapat kita ubah menjadi P0 plus rho kali G kali H1 plus setengah rho kali V1 kuadrat sama dengan P0 plus rho kali G kali H2 plus setengah rho kali V2 kuadrat. Tekanan yang dimiliki kedua ruas sama, maka P0 pada kedua ruas dapat dihilangkan, sehingga persamaannya menjadi rho kali G kali H1 plus setengah rho kali V1 kuadrat sama dengan rho kali G kali H2 plus setengah rho kali V2 kuadrat. Luas permukaan bagian atas tangki bocor lebih besar daripada luas permukaan lubang kebocoran pada tangki, yang menandakan bahwa air pada bagian atas tidak banyak bergerak. Maka dapat dianggap bahwa kecepatan V1 sama dengan 0, sehingga persamaan Bernoulli dapat diubah menjadi rho GH1 plus 0 sama dengan rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Persamaan di atas dapat diubah dengan menyatukan persamaan rho GH pada satu ruas yang sama, sehingga persamaannya menjadi rho GH1 dikurang rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Lalu disederhanakan menjadi rho dalam kurung GH1 dikurang GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian disederhanakan lagi menjadi G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Dalam persamaan ini dapat dilakukan perkalian silang untuk mendapatkan persamaan baru, yaitu 2G dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan V2 kuadrat. H1 dikurang H2 sama dengan H. Maka persamaan di atas dapat diubah menjadi 2GH sama dengan V2 kuadrat, atau V2 sama dengan akar 2GH. V2 sama dengan V, maka kecepatan air pada tangki bocor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Persamaan V sama dengan akar 2GH
dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, menyiapkan botol bekas ukuran 1,5 liter, lalu melubangi botol menjadi 4 lubang dengan jarak 5 cm pada setiap lubang, yaitu 5 cm pertama, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Dan tutup lubang dengan lakban terlebih dahulu. Kemudian, siapkan air dan masukkan ke dalam botol yang sebelumnya sudah disiapkan. Lalu, buka satu persatu dari atas lubang yang ditutup oleh lakban dan catat di mana jarak air pertama kali yang keluar dari botol menggunakan penggaris, mencatat waktu air habis menggunakan stopwatch, dan tinggi lubang. Ulangi tahap ini sampai pada lubang terakhir. Pada tahap terakhir, tutup kembali lubang pada botol, lalu tutup semua lubang dengan lakban dan isi dengan air kembali. Buka lakban secara bersamaan dan catat data-data seperti pada tahap sebelumnya. Berikut perhitungan pada percobaan yang telah kami lakukan. Pada percobaan A, diketahui H1 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 meter dan H2 sama dengan 21 kali 10 pangkat minus 2 meter. Untuk mengetahui kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran dapat dihitung dengan rumus V sama dengan akar 2 kali G kali H1, di mana G sebagai 9,8 dan H1-nya 5 kali 10 pangkat minus 2, dan didapatkan hasil V sama dengan 0,98 meter per sekon. Untuk percobaan berikutnya dilakukan dengan perhitungan yang sama. Kemudian didapatkan percobaan B, kecepatannya adalah 1,4 meter per sekon, percobaan C 1,71 meter per sekon, dan percobaan yang terakhir dengan kecepatan 1,97 meter per sekon. Kelemahan dari fenomena tangki bocor atau alat ini adalah apabila tutup botol tidak dibuka, maka aliran yang keluar pada lubang kebocoran akan memiliki kecepatan yang berbeda dibandingkan saat tutup botol atau bagian atas dibuka. Dan jarak jatuh air dengan botol pun memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan saat tutup bagian atas botol dibuka. Hal ini disebabkan karena saat tutup botol tidak dibuka, maka tekanan yang dimiliki oleh tutup botol akan berbeda dengan tekanan yang berada pada lubang kebocoran botol. Tutup botol atau bagian atas botol akan memiliki tekanan yang berasal dari dalam botol, sedangkan lubang pada kebocoran memiliki tekanan yang berasal dari tekanan atmosfer karena langsung bertemu di udara tanpa adanya penghalang. Saran dan pengembangan. Fenomena ini dapat diterapkan pada pembuatan alat penyiram tanaman. Saat menerapkannya pada alat penyiram tanaman, sebaiknya bagian atas pada alat penyiram tanaman tidak diberi tutup agar aliran yang keluar dari lubang penyiram tanaman akan maksimal dan jangkauan airnya pun akan lebih luas ketika mengenai tanaman.